you've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. Sudah berkali-kali, Presiden Donald Trump mengungkapkan, jika ia akan mengambil Gaza dari tangan penduduk Palestina, keinginan itu sendiri pada dasarnya banyak ditolak oleh banyak pihak, tapi menariknya, Trump terus melancarkan aksinya, terbaru ia memanggil Raja Yordania untuk melancarkan rencananya. Namun di sisi lain, itu tak pernah membuat berlawanan benar-benar berhenti, saat sebaliknya perlawanan semakin banyak muncul. Berita terbaru, salah satu kekuatan dunia yang ditakuti dengan nuklirnya, yaitu Korea Utara, mengecam keinginan Amerika untuk menguasai Gaza. Korea Utara menilai bahwa keinginan Trump menguasai Gaza, membuat dunia mendidih seperti panci bubur. Mereka juga menilai bahwa Amerika berada dalam delusi yang ketinggalan zaman, untuk menguasai negara lain. Lantas apakah ini akan menghentikan keinginan Donald Trump? Kita akan update informasi tersebut dalam video berikut ini. Saat ini, kehidupan di Gaza Utara dapat dikatakan sangat menyedihkan. Mereka tidak memiliki air bersih yang mengalir, tidak ada listrik, dan serba kekurangan. Kemudian begitu banyak reruntuhan bangunan di sekitar mereka. Meski begitu, lebih dari 1,5 juta warga Palestina telah kembali ke daerah itu selama seminggu terakhir, di mana menurut laporan dari berbagai sumber dan video-video yang beredar, sebagian besar bertekad untuk tetap tinggal dan membangun kembali kota mereka yang telah hancur. Maksudnya mereka menolak usulan Donald Trump yang ingin menggusur mereka dari tanah Palestina, dan mengulang peristiwa 1948 yang disebut Nakba, di mana saat itu 750.000 warga Palestina harus diusir dari tanah mereka sendiri, akibat pembentukan negara Israel. Pada dasarnya, mayoritas penduduk di Gaza tidak akan meninggalkan tanah dan rumahnya, meskipun ada kerusakan besar. Menurut mereka semua yang terjadi di Gaza, tidak membuat mereka berniat untuk meninggalkan Palestina, dan mereka akan tetap tinggal di sana, meskipun harus melewati hidup yang sangat sulit. Namun sayang, ketenangan mereka saat gencatan senjata tengah terjadi, lagi-lagi harus diganggu oleh Donald Trump dan Israel, saat Trump mengumumkan bahwa mereka ingin memiliki Gaza, dan akan mendorong warga Gaza untuk keluar dari tanah mereka ke negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir. Awalnya rencana Trump ini mendapatkan penolakan keras dari negara-negara di dunia, termasuk Yordania dan Mesir, sebelum akhirnya baru-baru ini, Presiden Yordania, King Abdullah menjadi pemimpin negara Arab pertama, yang diundang Trump ke Washington, di mana pada pertemuan tersebut, King Abdullah seolah mendukung Donald Trump. Apa sebenarnya yang terjadi? Sementara sebelumnya Yordania sangat mengecam perbuatan Amerika, kenapa sekarang seolah-olah Yordania mendukung Amerika? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang mereka bahas dalam pertemuan mereka? To take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity to all of us in the region, and it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here, and as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead. Very good, very good. Thank you very much. Melihat pergerakan dan rencana besar Donald Trump untuk menguasai Gaza, inilah negara-negara dunia mulai kembali menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Turki melalui presidennya Erdogan, baru-baru ini mengunjungi beberapa negara Muslim di ASEAN, seperti Malaysia dan Indonesia, memberikan pesan melalui pidatonya, di mana ia menjelaskan soal Israel yang telah melanggar gencatan senjata, memberikan kehancuran di Gaza, dan harus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi vardır. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli
ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye'de altyapı, üst yapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek altyapıda neler yapabiliriz? Bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar ve buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz. Selain Turki yang memberikan tekanan pada Israel, Korea Utara baru-baru ini juga dilaporkan memberikan reaksi keras pada Donald Trump dan Amerika atas rencana mereka untuk menguasai Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, Korea Utara menyebut jika rencana Trump untuk mengambil alih Gaza adalah pembantaian dan perampokan. Korea Utara juga mengatakan bahwa Amerika tengah berada dalam khayalan yang sudah ketinggalan zaman, khayalan untuk melanggar martabat dan kedaulatan bangsa-bangsa lain. Rencana dari Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk mengambil alih jalur Gaza dan merelokasi paksa penduduk Palestina telah memicu kecaman luas dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan para pemimpin dunia. Pasalnya jika mengacu pada hukum internasional, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum yang jelas, khususnya soal larangan pemindahan paksa dan perolehan wilayah dengan kekerasan. Jadi berdasarkan konvensi Jenewa secara tegas melarang pemindahan paksa penduduk yang dilindungi dari wilayah mereka. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, rencana memiliki Gaza juga melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengamanatkan agar negara-negara anggota menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun. Jadi seharusnya rencana Trump ini benar-benar tidak masuk akal. Itu adalah kejahatan serius dan pelanggaran berat. Tapi masalahnya, Trump dan Amerika, siapa yang bisa menghentikannya? Inilah kenapa perlunya dunia bersatu untuk melawan Amerika.